pagi. Sekarang kita lagi mau jalan menuju Tiananmen. Hari ini bakal ke Tiananmen soalnya sudah booking tiket di WeChat. Jadi kalau kalian mau ke Tiananmen itu harus book tiket melalui WeChat dan masukkan data diri kayak paspor, atau kalau kalian punya PR juga boleh. Tiananmen Square itu kalau masuk free, tinggal booking aja, jadi tidak perlu bayar tiket atau apa, cuman butuh booking aja melalui WeChat. Cuaca pagi ini cukup dingin, sekitar 0 atau 1 derajat, dan kelihatannya salju semalam juga belum sepenuhnya meleleh sih. Sekarang kita sudah ada di area Tiananmen. Jadi tadi turunnya di Tiananmen Subway Station. Dan kalau kalian misalnya mau ke sini ke Tiananmen, jangan lupa bawa paspor ya. Soalnya tadi di jalan masuk itu paspor dicek. Kalau misalnya lokal itu harus di-scan. Kalau misalnya paspor dilihat sama petugas. So don't forget to bring your passport. Untuk jarak dari satu tempat ke tempat pemeriksaan yang lain itu cukup jauh ya guys. Jadi pastiin juga kalian menggunakan sepatu yang betul-betul nyaman untuk jalan kaki dengan jarak yang sedikit jauh ya. Sepanjang jalan menuju gerbang Tiananmen, aku suka banget ngeliatin pohon yang rantingnya masih banyak saljunya. Estetik sekali. Ini sekarang sudah lagi mengantri untuk jalan masuk ke Tiananmen, dan ini adalah pemeriksaan yang keempat. Yang pertama itu untuk paspor atau data diri, yang kedua juga sama, yang ketiga itu untuk pemeriksaan booking. Terus yang keempat ini mungkin pemeriksaan overall. Jadi data diri, janji temu, dan juga mungkin pemeriksaan tas dan lain-lainnya. Dan ini antreannya ke belakang panjang banget. And we are through. Sudah masuk ke area Tiananmen. Jalan ke sana buat masuk ke Tiananmen Square-nya. Dingin banget guys. Ini gate, ada 2 gate sebenarnya, cuman masuknya lewat sini. Sebenarnya kalau untuk masuk ke Tiananmen ada beberapa gate yang bisa kalian pilih nanti di WeChat saat book appointment. Jadi tergantung di mana dekat dengan hotel kalian aja, atau lebih convenient dari gate yang mana. Tapi sebelum masuk makan pao dulu. Nah ini isinya daging babi, tapi ada juga yang ayam, ada juga yang sapi. Dari kemarin cravingnya isi babi sih. Namanya churro pao. Isinya tuh penuh dengan daging guys. Banyak juga ya isinya. Sausnya juga banyak. Landmark pertama yang kita akan temui ketika masuk di Tiananmen Square adalah National Museum of China. It's humongous. We are going straight there to Tiananmen. Pas tiba di depan gerbang Tiananmen, it was exactly the same as I remember it 11 years ago. As if nothing changed in all those years. Ukurannya pun tetap sebesar yang ada di ingatanku. Aku kagum banget dengan cara mereka merawat bangunan-bangunan peninggalan sejarah seperti Tiananmen ini.
Dan setelah melewati 2 gate di depan Tiananmen, kita tiba di area Forbidden City. Sekarang kita mau masuk di Palace Museum, dan ternyata kalau mau masuk di Palace Museum itu harus beli tiket. Dan untuk harga tiketnya per orang sekitar 40 yuan. Jadi tadi yang gratis cuman masuk ke Tiananmen Square. Terus untuk masuk ke Palace Museum harus bayar 40 yuan per orang. Sekarang kita lagi ada di kompleks Forbidden City yang merupakan Imperial Palace atau istana utama kerajaan Cina pada zaman dahulu kala, dan dibangun pada tahun 1406 sampai 1420 Masehi. Istana ini digunakan oleh emperor atau raja-raja dari dinasti Ming dan Qing, dan dijadikan juga museum. Namanya Palace Museum untuk turis yang ingin berkunjung dan lihat ke area Forbidden City ini. Fun fact, Forbidden City ini salah satu bangunan peninggalan sejarah terluas di dunia. Menurut legenda, ada sekitar 1.000 bangunan dan 8.000 sampai 9.000 kamar tidur di dalamnya. Jadi bisa dibayangin dong ada berapa orang yang tinggal di dalam area Forbidden City ini. Area favoritku sih Imperial Garden ini, karena koleksi pohon dan bebatuannya tuh cantik banget. Apalagi ditambah dengan sisa salju yang masih ada di atas ranting-ranting pohon ini. Kalau semisal aku hidup di zaman dinasti Ming atau Qing dan tinggal di Forbidden City ini, aku bakal sering melamun di taman ini sih. It must be very quiet and beautiful, especially in winter. Akhirnya kita sudah sampai di gerbang exit dan kita akan keluar dari Tiananmen Square dan Forbidden City. And this is the gate. Dari Tiananmen, kami jalan kaki ke arah hotel untuk makan siang. Awalnya mau naik MRT, tapi setelah cek di A-Map, aplikasi semacam Google Maps di Cina itu loh, ternyata jaraknya dekat kok. Aku jadi bisa lihat lagi cantiknya pohon-pohon di samping jalan ini, di mana salju masih ada di atas ranting-rantingnya. Ditambah dengan pemandangan Tiananmen dari gerbang luar. Tapi yang paling menarik adalah boneka-boneka salju yang dibuat di sepanjang jalan ini. Lucu-lucu banget. Aku juga awalnya mau coba bikin, tapi nggak sanggup guys, soalnya tanganku udah kedinginan duluan. Sekarang kita mau pergi makan setelah dari Forbidden City dan Tiananmen Square karena sudah lapar. Guys, I would have expect berita panci tapi ini liter sebesar panci guys. Yeah, but this is for our lunch today, so tadakimasu. Sekarang kita lagi jalan-jalan ke area Sanlitun. Jadi area ini hampir sama dengan Wangfujing. Apalagi buat kalian yang suka belanja dan mau cari-cari brand internasional maupun lokal, cocok banget kalian kesini. Jujur aku kesini karena penasaran mau lihat tenan-tenan yang ada di sini. Sekalian cek gimana sih tempat nongkrongnya anak-anak muda di Beijing. Dan ternyata asik sih tempatnya, dan aku suka dengan konsepnya yang terbuka. Tapi kalau misalnya kalian nggak suka
kayak area terbuka gitu, kalian juga bisa nih ke area yang tertutup dan udah air condition juga sih. Nah, selain toko untuk berbelanja, di sini juga banyak tempat makan yang beragam, dari proper restaurant, fast food chains, bahkan local food stalls juga banyak. Jadi kalian nggak bakal belanja aja di sini, bisa nongkrong juga bareng teman-teman atau keluarga. Halo guys, kita sekarang sudah mau jalan balik, tapi mau singgah dulu di biasa 7-Eleven beli beberapa item termasuk makanan juga. Oke, see you in our 7-Eleven haul. Dingin banget. Another day, another 7-Eleven haul. Where is it? 7-Eleven haul. Jadi kita cuma beli beberapa mandatory cookies times 2. Terus aku juga beli tadi ada sosis, terus ada ayam juga. Ya, yang itu aja sih sebenarnya. Terus ini nasi dengan daging sapi dan beberapa sayuran. I think ini yakiniku or some sort. Dan the last one, the most important one, TikTok. Jadi ini tuh untuk pemanas tangan, bisa ditaruh di kantong supaya kalau misalnya tangannya dingin itu bisa pegang ini untuk menghangatkan. Dan ini kami butuhkan untuk besok ke Changcheng atau tembok Cina, karena di sana sangat berangin. So that's the whole for today. Thank you. Tadakimasu.